Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama ala ibadihil mu'minina bil irfan wa akramahum min mazidi fadlihi bi ru'yatihi fil jinan. Ashhadu an la ilaha illallah al-mulkul alam. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahib wa'lal maqam. Salatan wa salaman ala man arsalahu rahmatan lil anam. Idh laulahu lakanat ahwaluhu akbaha minal an'am. Wa ala alihi al-bararatil kiram wa ashabihi masabbihi dhulam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ulik wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah. Usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ayyuhal hadirun rahimakumullah. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Ittaqullaha haitsu ma kuntum la'allakum tuflihun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Thumma innakum yawmal qiyamati inda rabbikum tahtasimun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral hadirin, segenap jamaah salat Jumat Masjid Tanwirul Qulub rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, Al-Fakir mengajak kepada segenap jamaah salat Jumat, wabil khusus kepada Al-Fakir pribadi, marilah kita sekalian sama-sama berusaha dengan bersungguh-sungguh, dengan sekuat tenaga, untuk selalu meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Marilah kita sekalian sama-sama berusaha dengan penuh kesabaran untuk selalu meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harapan dan doa mudah-mudahan kita dijadikan hamba-hamba Allah yang mukminin, yang muttaqin, yang muslihin. Amin Allahumma amin. Masyarul hadirin rahimakumullah. Tema khutbah al-fakir pada kesempatan kali ini yaitu 3 golongan yang kelak di hari kiamat dimusuhi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masyarul hadirin rahimakumullah, di dalam kitab Bulughul Maram min adillati ahkamis syar'iyyah karangan Imam Ibnu Hajar al-Asqalani, halaman 188, hadis nomor 935, Imam Muslim meriwayatkan bahwa ada 3 golongan yang kelak di hari kiamat dimusuhi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nauzubillah, mudah-mudahan kita tidak termasuk di dalam golongan ini. Di dalam hadisnya yang berbunyi an Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah Ta'ala azza wa jalla salasatun ana khusmuhum yaumal qiyamati rajulun aqtabi thumma ghadarah wa rajulun ba'akhurran fa'akala samanahu wa rajulun istajara ajiran fastawfa minhu wa lam yu'tihi ajrahu. Rawahu Muslimun. Hadis ini adalah hadis qudsi. Hadis qudsi ialah hadis yang pelafatannya dari baginda Rasul, tetapi isinya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Sayyidina Abi Hurairah, beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, 3 golongan yang aku, kata Allah, akan menjadi musuh mereka kelak di hari kiamat. Ini Allah mendeklarasikan dirinya akan menjadi musuh dari 3 golongan ini. Yang pertama, rajulun aqtabi tsumma ghadarah, adalah orang yang saling mengikat janji dengan menyandarkan perjanjian ini kepada Allah, tetapi kemudian dihianati. Ini Allah akan memusuhi kelak di hari kiamat. Orang ini punya 2 kesalahan. Yang pertama, mengadakan ikatan janji dengan saudaranya, dihianati. Ini sudah suatu kesalahan, menghianati janji. Kemudian kesalahan yang kedua, dia juga membawa-bawa nama Allah untuk meyakinkan saudaranya di dalam perjanjian itu. Dia bawa nama Allah, tetapi kemudian dihianati. Maka wajar apabila ini Allah kelak akan memusuhi golongan ini. Nauzubillahi min dzalik. Kemudian kelompok yang kedua, rajulun ba'akhurran fa'akala samanahu, adalah orang yang menjual saudaranya yang statusnya adalah orang merdeka, kemudian hasil dari penjualan itu dikonsumsi, dibuat nafkah. Kasus penjualan orang, istilah sekarang trafficking. Lah ini kalau di Madura puluhan tahun
kita mungkin hanya sekedar membaca kasus-kasus di luar. Di Madura belum terjadi. Tetapi akhir-akhir ini di Madura ternyata sudah marak juga. 8 bulan yang lalu di Kabupaten Sumeneb, seorang ibu tega menjual anak gadisnya kepada selingkuhannya hanya diiming-imingi Honda Vespa Matic. Dijual anaknya, anak gadisnya dijual kepada selingkuhannya. Kemudian disetubuhi, dizina oleh oknum ini dan ditonton oleh ibunya. Nauzubillah min dzalik. Kasus ini kasus yang sangat luar biasa. Di Sampang sudah terjadi kasus penjualan orang. Dan ini akan terus terjadi apabila kita yang mengerti tidak memberikan edukasi kepada mereka. Mudah-mudahan kita tidak termasuk di dalam golongan ini. Kemudian golongan yang ketiga, rajulun istajara ajiran fastawfa minhu walam yu'tihi ajrahu. Adalah orang yang menyuruh saudaranya untuk mengerjakan suatu pekerjaan, kemudian pekerjaan itu diselesaikannya tetapi upahnya tidak dibayar. Kalau istilah Maduranya, ngakan peloko ninga taretan lah. Nauzubillah min dzalik. Bisa kita bayangkan bahwa orang-orang yang rela bekerja seperti ini, orang yang bekerja dengan upah harian lepas, tentu pekerjaan ini adalah pekerjaan yang kasar, yang kebanyakan orang tidak menghendakinya. Tetapi karena kondisi yang tidak memungkinkan, maka diterimalah pekerjaan itu. Setelah pekerjaan diselesaikan, ternyata upahnya tidak dibayar. Bisa dibayangkan. Bisa jadi orang ini upahnya itu untuk belanja istrinya pada hari itu juga. Bisa jadi upahnya ditunggu oleh anaknya untuk uang saku ke sekolah. Bisa jadi upah ini ditunggu oleh keluarganya untuk membeli beras. Tetapi kadang kita yang berkecukupan secara ekonomi hanya pandai untuk menyuruh saudaranya, tetapi setelah pekerjaan itu diselesaikan, upahnya enggan kita bayar. Nauzubillah min dzalik. Padahal seharusnya, kalau kata baginda Rasul Muhammad SAW disebutkan dalam kitab Bulughul Maram, hadis nomor 937, hadis riwayat Imam Ibnu Majah, an Ibni Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aqtul ajiro ujrahu qabla ayyajifa araqahu. Dari Sayyidina Abdullah bin Umar, beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tunaikanlah upah dari orang yang telah engkau suruh mengerjakan suatu pekerjaan sebelum keringatnya kering dari tubuhnya. Ini adalah perintah baginda Rasul. Apabila kita menyuruh saudara kita mengerjakan suatu pekerjaan, maka upah itu harus kita bayar sebelum keringat saudara kita tersebut mengering dari tubuhnya. Nah, ini malah tidak dibayar. Mudah-mudahan kita tidak termasuk dalam golongan ini. Karena betapa berdosanya kita, orang yang telah bersusah payah mengerjakan pekerjaan yang telah kita perintahkan, dan kita tidak membayar upahnya. Masyaallah hadirin rahimakumullah. Tentunya kita harus terus berdoa memohon hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Memohon maunah kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita tetap menjadi orang yang benar, menjadi orang yang bertakwa, menjadi orang yang solid, yang tidak mengkhianati saudara-saudara kita sendiri,
sehingga kelak kita tidak dimusuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kelak di hari kiamat kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim innahu ta'ala huwas samiul alim.